Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan terangkan tentang serba-serbi setan dan jin, yaitu bahwa setan ini memiliki rupa yang buruk. Setan, Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan dalam Al-Quran bahwasanya setan ini memiliki rupa yang buruk. Saking buruk rupanya setan sehingga Allah Ta'ala menyerupakan dengan mayang buah zakum. Itu seperti kepala setan. Buah zakum itu adalah seperti kepala setan. Allah Ta'ala berfirman, innaha sajaratu takhruju fi aslil jahim talu'uha ka'annahu ra'usus sayatin. Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang tumbuh keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya bagaikan kepala para setan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan tertipu dengan wujud setan atau jin kodam yang menyerupai lelaki gagah, lelaki tampan, lelaki ganteng, atau wanita yang sangat cantik sering hadir dalam mimpi kita, karena pada hakikatnya itu bukan rupa asli setan atau jin. Wallahu a'lam, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa setan kepalanya saja seperti ra'usus sayatin dalam surat ayat yang kita bacakan tadi, dalam surat As-Saffat ayat yang ke-64. Di situ bahwa seperti pohon jakum. Pohon jakum itu seperti kepala setan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam dasar neraka. Yang berikutnya adalah tempat tinggal bangsa jin. Menurut penjelasan dari banyak ulama, bangsa jin lebih suka untuk menempati suatu tempat yang tidak ditinggali oleh manusia, seperti di padang pasir, samudra lepas, hutan berlantara, gunung-gunung, lembah, dan jurang. Namun jurang dan lembah lebih banyak dihuni oleh bangsa jin ketimbang dataran tinggi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang hal ini, yang artinya di dalam kitab fatwanya, Ibnu Taimiyah mengatakan lembah-lembah adalah habitatnya bangsa jin. Mereka banyak menjadikan lembah sebagai tempat tinggal ketimbang dataran tinggi. Bangsa jin tinggal di air, sebagaimana yang disebutkan dalam suatu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa yadau arsahu alal ma' thumma yab'atu sarayah. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu kemudian mengutus penggawa-penggawanya. Mengapa iblis meletakkan singgasananya di atas air? Karena ia hendak menandingi arasnya Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana Allah berfirman, wa kana arsuhu alal ma', dan singgasananya Allah itu berada di atas air, di dalam surat Hud ayat yang ke-7. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa jin juga tinggal di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat najis, seperti di tempat-tempat sampah, pembuangan limbah atau kamar mandi.
Bangsa jin juga bertempat tinggal di lubang-lubang hidung manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila seseorang dari kalian bangun dari tidur, maka hendaknya ia beristinsar 3 kali. Nabi yang memerintahkan ini, ijastaiqadha ahadukum min manamih fatawadda'a falyastansir salasan. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka hendaknya ia beristinsar. Beristinsar itu masukkan air ke hidung 3 kali, karena setan bermalam di lubang hidungnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan tentang hadis yang kita sebutkan tadi. Jahir hadisnya bahwa hal tersebut terjadi bagi setiap orang yang tidur, namun menjadi cenderung kepada orang yang tertentu saja, yaitu orang yang ketika hendak tidur, ia tidak berjaga-jaga dari golongan setan dengan zikir, dengan berwudu, atau adab-adab tidur lainnya. Maka dari beberapa kasus yang telah kita sebutkan tadi, kita jumpai di beberapa orang-orang yang terganggu jin yang dapat kita telah ruqyah. Memang kadang diganggu di hidungnya, dibuat sinusitis, dibuat bersin-bersin tak terkendali saat sedang baca Al-Quran, dibuat selalu menguap ketika sholat, dan ada pula yang disumbat hidungnya oleh bangsa jin dengan agar memicu timbulnya banyak ingus dan lendir, sehingga seakan-akan dia terkena flu yang tidak kunjung sembuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa jin tinggal di area pemakaman, di kuburan-kuburan, sehingga terkadang mereka menipu orang-orang yang keblinger, yang di kepalanya ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang meminta tolong pada kuburan, minta nomor togel, mengharapkan ilmu kedikdayaan, atau mungkin yang mau ngalap berkah pada kuburan tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa jin tinggal di setiap gambar dan patung makhluk hidup. Dalam tafsir ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 117, Allah berfirman, inna yad'una min dunihi illa inasan wa yad'una ila syaitana marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan-setan yang durhaka. Abu Hatim menuturkan bahwa di setiap patung itu terdapat jin yang mendiaminya. Maka saya pribadi menganggap hal ini bahwa bukanlah suatu kemustahilan jika foto-foto dan gambar-gambar makhluk hidup pun dapat ditinggali oleh bangsa jin yang dipajang di rumah. Yang berikutnya, bangsa jin tinggal di liang-liang, di lubang-lubang. Maka kita pun dilarang oleh Rasulullah untuk mengencingi suatu liang atau suatu lubang, adalah tempat tinggalnya bangsa jin. Juga jin menghuni atap rumah. Dalam kitab saya Wahid Abdul Salam Bali kita temukan penjelasan dari Ibnu Hajar Asqalani yang mengatakan bahwa Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Yazid bin Yazid, tidaklah sebuah rumah yang dihuni para penghuninya, melainkan pada atap rumah mereka terdapat jin. Jika mereka makan siang, jin-jin ini akan turun dan ikut serta dalam hidangan bersama mereka, dan begitu pula saat mereka makan malam. Yang berikutnya adalah tempat tidur di rumah kita. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah bersabda, kasur dalam suatu rumah adalah milik seorang yang menghuninya, milik istrinya. Yang ketiga adalah untuk tamunya. Yang keempat adalah milik setan. Jadi kasur-kasur yang ada di rumah itu yang tidak ada tempat penghuninya itu harusnya disimpan, ditutup, jangan dikasih ke tempat setan untuk tinggal di rumah kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa jika seorang menggelar kasur tempat tidur tanpa adanya keperluan hanya untuk hiasan perabotan rumah saja sebagai hiasan, maka setan akan menjadikan kasur dan kamar kosong tersebut sebagai tempat bermalam dan tempat tinggal bagi dirinya, sebagaimana ia menjadikan rumah menjadi tempat bermalam saat penghuninya tidak membaca doa di waktu masuk dalam rumah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga setan memakai sandal. Setan memakai sandal diriwayatkan dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal saja, hendaknya ia memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Jadi jangan pakai sandal sebelah. At-Tahawi juga meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Inna syaiton yamsi fin na'li al-wahidah." Sesungguhnya setan berjalan dengan satu sandal. Kita dilarang pakai satu sandal karena setan pakai satu sandal. Berikutnya, banyak sekali yang disenangi oleh setan, di antaranya juga seruling, lonceng. Rasulullah mengatakan, Al-jarsu majamirus sayatin. Lonceng adalah serulingnya setan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaatnya bagi kita semua untuk menjaga diri kita, melindungi diri kita, keluarga kita, dan harta kita dari gangguan setan dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beradab dengan sunnah Nabi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan setan dari diri kita, dari keluarga dan harta kita, dengan sebanyak-banyaknya, dengan memperbanyak, meningkatkan amal soleh kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mengikhlaskan seluruh amal soleh itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.